Bentar, Ustaz. Biar direkam di kamera. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ibu dan Bapak jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita dengarkan kultum, kuliah terserah antum. Karena terserah, jadi bebas temanya, tapi insya Allah masih seputar Ramadan dalam rangka memotivasi kita untuk terus berlomba-lomba, bersungguh-sungguh meraih keutamaan bulan Ramadan. Jangan terlalu banyak dihitung Pak Nurholik, malam keberapa, hari keberapa. Pokoknya yang penting nyampe nanti buka ada pengumuman. Ya. Kalau bukanya ada suara azan, ya. Kalau Idul Fitrinya nanti ada takbiran. Tenang aja. Mau malam ke-10 atau malam ke-11. Memang kalau startnya beda, ya nanti hitungannya juga bisa beda. Tapi insya Allah yang paling penting kita sama-sama dalam rangka bersungguh-sungguh ingin mendapatkan keutamaan di bulan yang mulia, untuk supaya bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sering disampaikan, Ibu Bapak sekalian, as-shalawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menjadi penggugur dosa, dengan catatan idza jtunibatil kabair, dengan catatan syaratnya dia harus meninggalkan dosa besar. Maka kalau salat 5 waktu yang dikerjakan itu menjadi penghapus dosa harian, kemudian ada Jumatan itu menjadi penghapus dosa pekanan, kemudian ada Ramadan itu menjadi penghapus dosa tahunan, akan berfaedah dan berfungsi untuk kita manakala syaratnya dikerjakan. Syaratnya apa? Idza jutunibatil kabair, kalau dosa-dosa besar ditinggalkan. Berarti apa? Para ulama sebutkan kalau ada orang yang berpuasa tapi masih ninggalin salat, mohon maaf, puasanya tidak menjadikan datangnya ampunan. Kalau ada orang yang berpuasa tapi masih gibah juga, mohon maaf, berarti puasanya tidak mendatangkan ampunan. Mohon maaf, di antara muslimah dia tetap berpuasa, tapi mohon maaf saat dia masih mengumbar auratnya, tidak menjaga kehormatannya, berarti puasanya tidak mendatangkan ampunan. Ingat, ampunan Allah berikan kepada mereka yang berpuasa dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung diampuni, tenang. Ini bulan ampunan. Lihat syaratnya, lihat ketentuannya. Kalau hanya puasa menahan lapar dan dahaga, mohon maaf. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sungguhnya Allah itu tidak butuh dengan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Tapi yang diinginkan itu dari kita, bagaimana benar-benar kita menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, baik dari sisi fikih maupun juga dari sisi pahala dari ibadah puasa kita. Maka apa yang membatalkan puasa, yang menghilangkan pahala puasa, yang menjadikan sebab kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? 1, dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar termasuk di dalamnya kesyirikan. Dosa besar di dalamnya meninggalkan sholat. Mohon maaf, kalau di awal ternyata euforia, semangatnya begitu banyak sampai gak muat nih masjid. Kemudian kok hari ketiga, hari keempat, hari kelima, pekan pertama, hari ke-10 ternyata sudah mulai berkurang. Bahkan setiap masjid mengalami fenomena katanya kemajuan barisan, yang alias berarti berkurang jamaahnya.
itu berarti ada yang salah. Dalam cara apanya? Bisa jadi ada yang salah dalam tata cara ibadahnya. Kenapa? Karena para ulama sebutkan min alamatin najahi fil niyahah. Saya ulang. Min alamatin najahi fin nihayah. Salah satu sukses atau kunci kesuksesan seorang di akhir ar-ruju'u ilallahi fil bidayah, yaitu kembali kepada Allah di permulaan. Makanya di awal alhamdulillah. Ya. Di awal kita benar-benar bersungguh-sungguh meminta kepada Allah dengan harapan bukan cuma semangat di awal, tetapi juga bisa semangat di akhir. Ya. Awas, jangan semangat di awal tapi lemah di tengah, KO di belakang. Awas, jangan sampai kemudian kita semangat di awal tapi kemudian kita mengabaikan hari-hari yang utamanya. Karena apa kata para ulama? Sebutkan bahwa min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Salah satu tanda ganjaran satu kebaikan biasanya diikuti dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kalau kemarin ibadahnya bagus, ibadahnya benar, ketaatannya sungguh-sungguh dilakukan karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, maka insya Allah ya dia akan mudah mengikuti ketaatan-ketaatan berikutnya. Nah, kalau ternyata setelah kita mengerjakan ketaatan kok malah justru malas setelahnya, mohon maaf, jangan-jangan ada yang salah dengan cara ibadah kita. Karena idealnya para ulama sebutkan salah satu tanda ibadah kita itu diterima biasanya akan mudah mengikuti ibadah-ibadah setelahnya. Jadi kalau kemarin semangat, kalau kemarin sungguh-sungguh, ya berarti insya Allah berikutnya juga akan sungguh-sungguh. Bahkan akan lebih sungguh-sungguh. Kalau kemarin ternyata semangat, kemudian berikutnya jadi lemah dan malas, jangan-jangan hanya sebatas semangatnya, tapi ternyata kesungguhannya tidak ada, atau mungkin mohon petunjuk, bimbingan, hidayah dari Allahnya tidak ada. Maka minta kepada Allah selepas ini. Di dalam setiap doa kita, ya Allah, sebagaimana Engkau saat ini berikan kekuatan kepada hamba untuk sholat berjamaah, maka ya Allah berikan pula kekuatan berikutnya untuk bisa sholat berjamaah. Kalau sholat isya ini dikerjakan berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih, maka ya Allah esok hari sholat subuh juga saya minta agar diberikan kekuatan untuk bisa berjamaah. Selepas sholat subuh berjamaah, lagi-lagi minta, ya Allah nanti ada waktu zuhur, saya pun minta kekuatan darimu agar supaya bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Asar juga demikian diminta, maghrib juga demikian diminta, sampai isya tarawih, dan minta kepada Allah selama Ramadan diberikan keistiqomahan, kekuatan untuk bisa meraih keutamaan di dalamnya. Insya Allah. Nah ini catatan-catatan ini supaya jangan sampai ini melempem. Ini memang benar dari awal segini atau memang tadinya bludak kemudian jadi tersisa, tereliminasi. Iya. Sudah mulai banyak tereliminasi nih. Masya Allah. Ya, kita minta nih yang sudah ada, awas, jangan ikut tereliminasi. Bahkan yang sudah tereliminasi, mudah-mudahan lagi-lagi masuk nominasi, ya, masuk lagi, supaya ketarik lagi. Kenapa? Karena ini bulan yang utama dan tidaklah dia mendapatkan keutamaan kecuali dia mendapatkan keberuntungan. Dan sebaliknya Nabi SAW sebutkan, "Faman hurima khairaha faqad hurim." Siapa orang yang terhalang dari mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka berarti dia terhalang dari mendapatkan keutamaan yang besar. Maka sekarang bisa berjamaah, bisa sholat tarawih, bisa tilawah Al-Quran, keberuntungan. Dan itu termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya awas, ini kemudahan dari Allah, termasuk ibadah-ibadahnya juga mudah. Maka kalau di bulan Ramadan ini kok ibadahnya sulit, dipertanyakan. Harus dengan cara apa lagi kita mendapatkan peluang dan kesempatan di saat pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup, setannya dibelenggu, syahwatnya dibatasi. Ya, kemudian peluang-peluang untuk melaksanakan ketaatan juga dipermudah. Sholat malam yang tadinya di akhir malam dilakukan di awal malam, tapi kok ternyata ditinggalkan juga, tidak dikerjakan juga. Harus dengan cara apa lagi kita dimotivasi dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah enak di bawah AC,
sejuk, karpetnya empuk. Masya Allah, sholatnya diawalkan. Kemudian bersama-sama, dikerjakan tidak sendirian, tapi bersama-sama berjamaah. Dimudahkan, sehingga ini menjadi sholat yang menyenangkan. Makanya disebut dengan tarawih. Nah, kalau ada orang yang malas-malasan juga, waliyadzubillah, ini sudah terkena fitnah akhir zaman. Yang Nabi SAW berlindung setiap hari di dalam doa zikir pagi dan petang. Anak-anak sayang, anak-anak, ada yang hafal nggak zikir pagi dan petang di sini? Tuh, alhamdulillah. Anak-anaknya sering baca walaupun di sekolahan. Kalau bapak-bapaknya gimana nih, Pak? Bapak-bapaknya baca di kantor. Ada doa yang Nabi SAW sebutkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Ada yang ingat pada doa tersebut? Rabbi a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya masa tua. Ini dibaca setiap hari 2 kali dalam sehari, di pagi hari dan di sore hari. Seakan-akan Nabi SAW memberikan isyarat kepada kita bahwa ada satu masa di mana umatnya terkena fitnah dengan satu penyakit yang obatnya tidak ada di apotik, tetapi obatnya justru lewat doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakit itu? Kemalasan. Dengan sekarang tagline-nya mager, malas gerak. Dia sudah punya kelompoknya, sudah punya kaumnya, namanya kaum rebahan. Ya, kaum rebahan, misinya, tagline-nya mager, malas gerak. Gak apa-apa lah Ustadz, mager. Ya, jadi kaum rebahan yang penting dapat cuan, katanya. Dalam Islam tidak ada istilah mager malas gerak jadi kaum rebahan yang penting dapat cuan. Karena di dalam Islam tidak ada berleha-leha, bersantai-santai, bermalas-malas. Karena justru malas-malasan itu diminta oleh doa Nabi SAW dan diajarkan kepada kita, dan diminta setiap hari 2 kali setidaknya agar tidak jatuh dalam kemalasan. Hati-hati nih yang malas-malas, sekarang sudah banyak media untuk menjadikan kita malas. Si setan gepeng yang sekarang pada dipegang nih. Ya, atau di kantongnya. Setan gepeng, tahu setan gepeng? HP. Sambil tiduran, sambil senderan, ya, scroll-scroll handphone, TikTok, IG-nya, Facebook-nya, apalagi tuh? WhatsApp-nya, Twitter-nya, banyak banget aplikasinya. Belum ngecek IG-nya, belum ngecek Facebook-nya, belum Messenger-nya, banyak banget. Sehingga tak terasa scroll-scroll handphone, dia nggak usah ngebuburit, tahu-taunya maghrib. Tapi mohon maaf, dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak dapat manfaat apa-apa. Dia cuman tak terasa waktu terbuang sia-sia, cuman lihat scroll-scroll video-video pendek yang tidak ada guna, tidak ada manfaat. Na'udzubillah. Itu media kemalasan, dan itu sudah diwanti-wanti lewat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari kemalasan. Si setan gepeng itu memang tidak dibelenggu dia, tidak sebagaimana setan dari bangsa jin, tetapi justru si setan gepeng itu menjadikan media kita akhirnya asyik dengan kemalasan. Na'udzubillah, hati-hati. Apalagi ada yang suka dengan game online. Awas. Na'udzubillah. Masa udah tua masih main ML. ML tahu? Mobile Legend. Saya juga tahunya dari anak-anak main apa sih, main ML. Apa sih Mobile Legend? Tuk 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 tuk. Main ngomong sendiri, nggak ada orang kok ngomong sendiri, rupanya nyambung di situ online. Hati-hati dengan game online, males. Tinggalkan itu. Dan itu penyakit, dan tidak ada di apotik, cari obatnya nggak ada. Yang di apotik itu bukan penyakit males, tapi penyakit mules. Mules ada, males nggak ada. Maka hati-hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit malas. Hati-hati. Nah, supaya tidak malas, maka saya sampaikan tipsnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahun naum qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum isya, bercakap-cakap, ngobrol selepas salat isya. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan la samara illa limusallin aw limusafirin, tidak ada bergadang kecuali untuk salat atau dalam kondisi safar.
Ya, ini kalau nggak ada manfaat, cuman ngobrol cakap doang, kongko dengan teman, tinggalkan. Lebih baik tidur istirahat. Kenapa? Karena apa? Itu bisa menjadikan dia malas bangun paginya. Kenapa? Gak terasa dia bergadang larut malam. Asik atau berselancar di dunia maya. Jadi netizen yang pintar berkomentar. Wal'iyazubillah, gak berasa jam 1, jam 2 baru tidur, akhirnya subuhnya kesiangan. Paginya juga kesiangan. Sedangkan subuh atau pagi itu awal mula kesuksesan seseorang menjalankan aktivitas di siang harinya. Kalau subuhnya sudah kesiangan, kalau paginya sudah kesiangan, wal'iyazubillah, aktivitas siang harinya tidak ada semangat, bahkan hilang keberkahan. Makanya ini yang suka males, jangan-jangan pola tidurnya nih, pola istirahatnya yang bermasalah. Ya, Pak, udahlah jam 9 mah udah. Kalau udah nggak ada aktivitas, tidur aja. Kecuali di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan apa? Di bulan Ramadan tarawih, habis tarawih silakan kalau mau tadarus, selepas tadarus tidur. Silakan bangun untuk sahur, sebelumnya silakan sholat, memperbanyak zikir, dan kemudian makan diakhirkan. Habis makan sebentar lagi subuh, langsung diayunkan kakinya, digerakkan kakinya menuju masjid, dan itu lebih menyehatkan. Jangan habis makan langsung tidur. Mau apa lagi tuh? Tahu ya, makin panjang lagi tuh malesnya. Hati-hati dengannya berlindung kepada Allah. Doanya bagaimana? Sudah apa tadi? Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya masa tua. Semoga Ramadan ini menjadikan momentum untuk menjadikan kita lebih semangat, untuk menjadikan kita lebih giat, untuk menghindari berbagai macam kemalasan, kelemahan. Ingat, Ramadan itu syahrul qiyam, bukan syahrul niyam. Bulannya banyak salat, bukan bulannya banyak tidur bermalas-malasan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah bimbing dan tuntun kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.